Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi, dan tamu Motivi kali ini seorang Romo yang bekerja di dunia universitas, jadi seorang pastor mahasiswa. Dan Romo ini bekerja di pastor mahasiswa di Yogyakarta, jadi dekat-dekat dengan tempatnya Motivi berada. Dan bersama saya perkenalkan Romo Effendi lagi. Baik, Romo Effendi, sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Oke, sip. Kita ngobrol lagi. Nah, kali ini temanya tentang tugas Romo sebagai pastor mahasiswa. Nah, pastor mahasiswa ini kan apa ya istilahnya, kalau di Jogja itu dulu dikenal sebagai paroki mahasiswa. Tapi ya di dunia luas ini saplangnya mahasiswa. Jadi pastor mahasiswa itu ya. Itu ternyata mungkin banyak orang yang tidak tahu. Ternyata ada tuh pastor mahasiswa. Pastor yang ngurusi mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini sejarahnya gimana? Sejarahnya sejauh yang saya ketahui bahwa sekitar tahun 70-an ya, itu dirasakan ada kebutuhan untuk melayani para mahasiswa termasuk dalam segi kerohanian, lalu gereja membuat pastoran mahasiswa itu untuk sebagai sebuah karya pelayanan terhadap mahasiswa. Dan di Jogja sendiri sejauh yang saya tahu ya, jadi versi sejarah itu kan bisa beberapa macam begitu ya. Tapi sejarah yang saya tahu bahwa itu dimulai tahun 70-an, 71 itu Pater de Blot mulainya di situ ya. Dan terus berganti sampai sekarang pastor mahasiswanya itu diharapkan hadir selalu untuk mahasiswa. Ya, menarik gitu karena sekitar tahun 70-an sudah mulai. 70-an sudah mulai dan sampai sekarang terus masih ada dan terus berganti ya. Betul. Dan selama ini memang yang memegang ini Yesuit ya. Jadi ada concern Yesuit dalam dunia kemahasiswaan dan orang muda ini. Saya pikir Yesuit selalu menempatkan orang muda sebagai salah satu preferensinya, begitu ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebagai pastor mahasiswa itu apa sih kerjaannya kalau boleh tahu? Pekerjaannya, wah ini yang berat, ini mau membuka dapur saya ya. Yang pasti bahwa di masa sebelum pandemi sangat sibuk ya dengan berbagai acara. Macam-macam, mulai dari pelayanan kerohanian, misa, ibadat, retret, rekoleksi, sampai latihan kepemimpinan, bikin seminar-seminar, bahkan bikin acara untuk membangun toleransi antar agama, dan ada begitu banyak ya. Tapi itu di masa sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Ya. Dan upaya saya ketika awal-awal di Jogja, saya masuk Jogja tahun 2019 ya. Pulang dari Amerika lalu masuk pastoran mahasiswa 2019 di sana, lalu itu menjadi apa ya? Begitu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Ketika pandemi datang, kita tahu bahwa kita semua sempoyongan. Tapi yang menarik adalah Romo bahwa ternyata saya menjadi sadar betapa ada begitu banyak mahasiswi perantauan Katolik di Yogyakarta. Yang selama ini saya tidak pernah tahu, tidak pernah lihat. Ya. Kenapa saya bisa tahu? Ketika pandemi awal-awal menyerang Yogyakarta, tahun April ya, April Mei itu muncul daftar nama, daftar nama mahasiswa. Seorang mahasiswa perantauan datang kepada saya kenal baik dia, dan dia bilang, "Pater, tolong ini anak-anak timur ini banyak sekali yang terdampak pandemi." Lalu saya buka listnya, berapa? 120 anak. Dan ketika kemudian dia datang lagi kepada saya berapa hari, "Pater, sudah tambah lagi ini." Saya buka lagi, sudah 300. Dalam 2 hari lagi dia datang, dia serahkan lagi, sudah 500. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, dari mana uang untuk memberi mereka makan semua? Tapi lepas dari itu, jadi saya tahu. Jadi ketika pandemi lalu saya, wah ada begitu banyak anak yang belum saya sapa, belum saya kenal, belum terjangkau, gitu. Iya, belum terjangkau. Jadi saya sendiri merasa ini kebun anggurnya besar. Dan saya butuh untuk berpikir bagaimana bisa menjangkau mereka. Ya.
Tapi ya dengan segala keterbatasan pandemi lalu berusaha untuk mencari mereka begitu. Terutama ya itu yang tadi yang saya bilang bahwa gereja perlu menunjukkan wajah kenabiannya, yaitu menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan memberi harapan. Jadi melalui tantangan-tantangan seperti itu ya, berusaha membantu mereka yang kurang, mencari mereka yang terdampak pandemi. Ya sekarang juga barusan saja ada yang terdampak bencana, lalu diupayakan untuk menolong. Dan persis di situ gereja menjadi hadir sungguh-sungguh bagi mereka. Jadi ini seperti gembala yang menemukan domba-domba yang tercacar gitu ya. Tercecer karena apa? Karena pandemi lalu mereka datang kepada gembalanya, dan menurut saya itu sebuah pewahyuan. Oke. Ya, jadi itu sebuah Tuhan mau menunjukkan, Effendi, ada begitu banyak orang di luar sana. Dan kamu diminta untuk menjadi kepanjangan tangan saya, menunjukkan bahwa saya itu bermurah hati, saya itu baik, dan saya memberi harapan bagi mereka. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau ada kasus seringkali perantau-perantau para mahasiswa ini, Jogja kan kota pelajar ya, dan orang datang untuk belajar di sini, tetapi seringkali karena entah situasinya dia datang sendiri seperti di keramaian sendirian, lalu tahu-tahu, harusnya saya harus menghubungi gereja setempat, tetapi mau ke gereja setempat juga takut misalnya, lalu karena saya mahasiswa, lalu menemukan ada pastor mahasiswa, gimana caranya untuk bisa pengen terlibat dengan kegiatan mahasiswa Katolik di tempat Romo ini? Ya datanglah ke Dr. Wahidin 54 samping timurnya Bethesda dan situ ya. Iya, di situ. Jadi markasnya Romo Effendi tadi ada di Jalan Wahidin 54. Ya. Itu banyak mahasiswa Katolik di situ, dan kalau Anda merasa sendiri di tengah keramaian sebagai mahasiswa Katolik datang pada ini orangnya nih. Saya. Ya. Baik, ini ya. Jadi pastor mahasiswa ini kan sekarang juga di kampus-kampus yang Katolik misalnya itu ada kampus ministry. Lalu di Universitas Umum itu ya ada pastor mahasiswa yang mengurusi para mahasiswa ini. Ini mengingatkan saya pada ada juga pastor tentara. Jadi pastor yang bekerja di dunia ketentaraan. Tapi yang di tentara ini kan seringkali zaman perang terutama kan menjadi sangat relevan karena itu menyangkut hidup dan mati. Lalu butuh seorang pastor untuk selalu memberi kekuatan spiritual pada para tentara. Nah sekarang kalau di dunia pendidikan, di universitas, seberapa pentingkah kehadiran gereja untuk para mahasiswa ini? Jelas sangat penting, Romo. Karena anak muda itu orang-orang yang masih mencari ya. Dan mahasiswa-mahasiswi mereka juga dalam arti tertentu sedang mempersiapkan masa depan mereka, tetapi juga mereka sembari mengolah batin mereka akan masa depan mereka nantinya. Dan dengan demikian mereka juga perlu dibimbing. Tentu pastor mahasiswa bukan jawaban segala-galanya. Oleh karena itu saya sungguh menyadari betapa banyak peran umpamanya para dosen yang di kampus masing-masing itu mendukung apa yang diinginkan oleh gereja. Ya, jadi kalau para dosen di kampus tidak aktif, tidak juga mencari anak-anaknya, romo mahasiswa, pastornya pasti juga kesulitan. Jadi bagaimana kita melakukan pendampingan pelayanan terhadap anak-anak muda itu juga harus melalui dosennya. Dan anak-anak muda ini ya perlu didampingi karena mereka orang-orang yang butuh bagaimanapun orang yang sudah berjalan lebih dahulu dari mereka. Mereka sedang mencari, dan di dalam pencarian itu mereka tetap butuh pendamping. Kalau tidak ada pendamping, ya siapa yang dampingi mereka? Internet. Ya itu lebih celaka lagi bagi kita ya, ada begitu banyak hal ya di internet yang kita tidak bisa kontrol ya. Oke, berarti menjadi teman bagi para mahasiswa dalam peziarahan mereka ya. Baik, sekarang ini dalam Serikat Yesus ya, itu dikenal UAP, Universal Apostolic Preferences, dan salah satunya adalah berjalan bersama orang muda.
bagaimana Romo terinspirasi oleh UAP ini dalam karya kerasulan mendampingi mahasiswa ini? Saya jelas-jelas terinspirasi, tetapi sekaligus terus-menerus sadar betapa saya makin tua. Orang muda itu simbol kebaruan dan kreativitas. Ada energi besar di situ. Dan saya mau melihat bahwa apa? Bahwa persis di situ itu orang muda itu yang membawa apa? Energi kreatif di dalam dunia ini. Tanpa orang muda tidak ada kreativitas yang benar-benar otentik. Kita ini kan sudah sedikit membatu ya. Uzur gitu ya, udah uzur dan udah keras uzur. Kepala. Ya, sudah keras kepala ya. Orang-orang muda yang sering kali mengejutkan kita, pertama-tama bukan karena mereka bandel-bandel, bukan. Tetapi karena mereka membawa sesuatu yang baru. Tapi bukankah energi besar, kebaruan itu juga sesuatu yang menunjukkan kita pada sebuah peristiwa 2000 tahun lalu di mana batu besar di kubur Yesus itu terguling dan makam itu menjadi kosong. Di mana tubuh lama itu diubah menjadi tubuh baru, dan ketika Yesus tampil di depan para muridnya, mereka melihat Yesus tidak lagi seperti Yesus yang dulu, tapi sekaligus bahwa Yesus ini Yesus yang membuat harapan mereka penuh, dan juga apa? Yang penting sukacita. Sukacita penuh di dalam batin ya. Dan itu persis anak-anak muda yang membawa kebaruan dengan penuh kreativitas juga menunjukkan adanya sukacita. Dan itu yang membuat saya apa? Ini benar bahwa gereja itu ada di tangan kaum muda. Ya, yang tua-tua itu hanya pembimbing penunjuk jalan. Bukan jalannya, jalannya hanya Yesus ya. Jadi maka pembimbing harus menunjukkan siapa Yesus kepada mereka. Dan Yesus yang seperti apa? Bukan Yesus yang macam-macam yang sedang berinteraksi dengan para tokoh Yahudi apa, bukan. Tapi Yesus yang pertama-tama mau ditunjukkan, Yesus yang bangkit. Itu harapan. Dan orang-orang muda butuh harapan. Di dalam hidup mereka. Bahwa yang lain-lain, Yesus yang lain perlu ditunjukkan, perlu. Ya. Tetapi pertama-tama kamu harus menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu kepada anak-anak muda. Itu mau. Baik, di tengah pandemi ini kira-kira nanti dunia pendidikan masa depan pasca pandemi ini akan seperti apa menurut penerawangan seorang Romo Effendi? Ya inilah, saya bukan pakar pendidikan. Jadi kalau mohon maaf kalau pakar pendidikan tidak setuju, Anda boleh tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah ngomong. Jadi dunia ini kan bergeser ya. Kalau otoritas pengetahuan itu tidak lagi terpusat di ruang-ruang kelas, lalu menjadi sesuatu yang lebih tersebar-sebar, dan kita tahu bahwa kita tidak bisa lagi mengontrol, seharusnya tidak mengontrol anak-anak murid kita seperti kalau kita ingin A maka kamu harus A. Biarkan mereka berkembang sebagaimana mereka seharusnya menjadi, dan memang setiap orang itu diciptakan unik, dan biarkanlah mereka mendapatkan kompetensi sebagaimana mereka menginginkan, dan mereka tahu inilah saya secara otentik ya, bahwa inilah saya. Dan itu berarti ruang-ruang kelas kita itu juga membuka untuk eksplorasi bagi mereka. Ya, jadi ini salah satu contoh ya. Sudah ujian masa pandemi gini ya, ujiannya online ya, close book gitu ya, ujian online close book, terus gimana ya, terus pertanyaan-pertanyaan dari diktat lah ya, kan menurut saya itu bukan sesuatu yang relevan lagi. Justru kalau kita sebagai orang-orang yang mau membina anak-anak muda kita harus membuat mereka merasa bebas mengeksplorasi. Ya,
Jadi janganlah memenuhi memori mereka dengan hafalan dari diktat kita. Betul. Ya. Dan kalau kita belajar sekalipun, kalau mengajar mereka sekalipun, kita memenuhi kepala mereka dan diktat dengan cara apa? Membaca diktat itu di depan komputer kita. Ya, itu celaka sekali itu. Ya, padahal anak-anak muda saya tidak butuh itu. Ya. Saya butuh bagaimana kamu menginspirasi saya melalui bahan kuliah yang kamu ajarkan. Tentunya. Ya. Oke, baik. Sekarang ini dalam surat kabar beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa orang muda zaman sekarang mengalami banyak kecemasan. Sebenarnya menurut Romo Effendi ini sebenarnya apa yang mencemaskan orang muda pada masa ini? Saya pikir dari masa ke masa orang muda kecemasannya sama ya. Saya jadi apa di masa depan nanti? Gitu ya. Iya. Cuma memang gambaran orang muda akan masa depannya tentunya seharusnya berbeda dari kita. Kalau saya mengingat masa lalu saya, teman-teman saya di kampung tuh pinginnya jadi pegawai negeri sipil. Ya, tapi apakah itu masih? Mungkin masih, tapi harusnya anak-anak muda lebih terbuka untuk mengeksplorasi masa depannya, dan tantangannya tentunya lebih besar ya. Jadi gini, kalau orang muda galau, cemas, ya jelas itu karena ketidakpastian di masa depannya. Dan yang perlu kita minta mereka untuk rangkul adalah sikap untuk berani berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi anak-anak muda zaman sekarang yang segala sesuatunya kelihatannya mudah didapat. Ya. Dan kita perlu untuk menantang mereka untuk mengambil tanggung jawab dan berani berjuang. Ya. Tanpa itu nantinya mereka menjadi pribadi-pribadi dengan karakter-karakter yang lemah. Okay. Ya. Dan itu akan menyulitkan mereka di kemudian hari. Saya pikir itu dulu yang menjadi landasannya, bahwa ada ketidakpastian iya. Tetapi kalau kamu mengambilnya dengan sikap mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidupmu, kamu akan survive. Dan itu harapan. Di sisi yang lain. Oke. Ya. Wah, menarik sekali. Saya jadi speechless ini. Baik, kita ini kan generasi yang sebenarnya sudah uzur gitu lah. Jadi supaya tidak bilang uzur ya lebih dewasa dari mereka gitu ya. Nah, dan cara komunikasi kita dengan orang muda yang lama-lama bisa nggak connect gitu loh, nggak nyambung. Nah, tapi Romo Effendi ini kelihatan survive gitu ya dengan orang muda dan bisa connect dengan orang muda. Sebenarnya tips-tipsnya apa untuk bisa connect dengan orang muda zaman now? Wah, ini berat juga. Saya juga kadang-kadang, apalagi saya orang sudah tua, Chinese, Flores, suruh connect sama anak muda Jawa, waduh. Kalau saya connect dengan anak muda Flores tinggal rubah aksen saja. Kau pergi mana kau? Ya, tapi sekarang kalau ada anak-anak Jawa pendekatannya berbeda ya. Tapi begini ya, saya melihat, saya juga menyadari, saya terus belajar bagaimana bisa connect dengan anak-anak muda. Ya, saya sering kali galau karena apa yang pesan yang saya sampaikan kepada mereka ternyata juga tidak begitu nyambung. Contoh, ya, contoh, mereka main game, ya, di Wisma Mahasiswa itu kan. Internetnya kan lumayan untuk main game, oke lah ya. Dan memang sengaja saya lepas. Jadi kalau password tidak perlu dimasukkan. Kamu sekali datang isi password, setelah itu kamu datang terus, kamu tidak perlu gantol cari berusaha masuk lagi. Dan mereka main. Ini kegalauan saya juga. Misa 24 Desember sore itu berarti misa Natal. Saya ajak jam 5 misanya. Jam 4 sebentar lagi ada misa, ikut misa dulu, nanti lanjut lagi. Apa yang terjadi? Saya ditinggal sama mereka. Mereka nggak misa, mereka pindah ke lain tempat, ke kafe, mungkin main gamenya lanjut di sana. Sedih hati saya, tapi mungkin saya juga merefleksikan, apa mungkin ajakan saya bahasanya kurang tepat. Saya tidak tahu, tetapi itulah ya. Kalau ditanya bagaimana, apakah Romo Effendi bisa connect dengan anak-anak muda? 50-50 lah ya, masih belajar ya. masih belajar ya. Yang begitu saja yang sederhana gitu tidak bisa. Tapi saya juga dalam arti tertentu ya sejauh ini
anak-anak muda mendapatkan tempat di Wisma Mahasiswa, di Pusat Pastoral Mahasiswa DIY, dan banyak sekali acara juga terjadi di sana di musim pandemi ini dengan protokol kesehatan. Ya. Anak-anak muda kita perlu diberi ruang untuk bisa bebas. Saya tahu bahwa di masa pandemi ini begitu banyak aturan-aturan, dan saya sendiri tidak mau hidup di dalam ketakutan. Kalau saya takut, saya akan membuat anak-anak muda kita kerdil karena saya akan membatasi mereka terus-menerus. Maka saya selalu mengatakan, kamu boleh beraktivitas dengan prokes. Itu berarti jumlah harus kurangi karena untuk jaga jarak, ya, dan ya masker wajib, ya, dan lain-lain. Dan untungnya banyak ruang di tempat saya itu ruang terbuka, jadi enak begitu untuk bisa bersama-sama tanpa perlu khawatir berlebihan. Ya. Nah, di era digital ini dan kebetulan juga era pandemi ini, bagaimana Romo Effendi menjangkau para mahasiswa yang tercerai-berai ini, yang tersebar di mana-mana nggak ngerti. Ini gimana caranya sebagai gembala merangkul mereka dan menjangkau kemana-mana? Nah, ya itu yang tadi saya bilang, saya menyediakan ruang. Ketika kampus-kampus itu pada tutup semua, saya masih berani buka. Walaupun ketika mereka masuk berkumpul, sudah saya beritahu prokes, dan saya sebagai orang tua yang agak takut-takut keluar rumah saya. Ada yang kumpul dia, diam di rumah dulu. Tapi lihatlah, malah lansia. Iya, walaupun belum lansia, belum KTP belum sampai menunjuk 60, tetapi sudah dalam arti tertentu, wah ada kumpul ya. Ya sudah. Saya tapi tetap melayani mereka secara rohani. Misalnya pasca lalu saya mengadakan ada begitu banyak mahasiswa perantauan yang tidak mendapat tempat di gereja kita. Karena mereka tidak terdaftar di paroki, bukan karena apa-apa. Ya. Dan saya dengan sedikit ruang yang ada, saya meminta mereka untuk mengundang mereka untuk hadir. Ya, itu salah satu bentuk pelayanan. Dan bukan itu saja. Kalau pasca kan harus ada perayaan. Jadi ada ramatama, ada apa segala sedikit-sedikit ya. Itu salah satu ya. Selain menyediakan ruang, saya juga menyediakan diri untuk tetap memimpin acara-acara kerohanian seperti Ekaristi bagi para mahasiswa. Ya, tentu di sisi lain harus ada pendekatan yang lebih seperti online, acara-acara online. Tapi juga dalam arti tertentu itu yang tadi saya katakan, menghubungi dosen supaya dosen bisa menjadi penggerak seperti itu. Dan sejauh ini bahwa ada banyak acara online, ada banyak acara offline. Jadi dua-duanya saya jalan bersama, Romo. Saya tidak menutup satu untuk main di satu all out gitu ya. Dua-duanya saya jalani. Ya. Satu lagi bencana ya. Kita barusan mendapat bencana di NTT ya. Nah, ini sedang diupayakan kembali ya supaya yang terdampak bisa ditolong ya. Seperti itu kan. Orang tuanya kalau kehilangan rumah ya, kehilangan pekerjaan di sana, lalu yang di sini kan pasti terdampak lah. Mereka ini yang dicari. Betul. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih waktunya, dan ini closing statement lagi, pesan Romo Effendi untuk orang muda yang mungkin sekarang sedang gelisah dan cemas karena pandemi ini. Silakan ngomong ke kamera sana. Ya, teman-teman muda, dalam setiap fase hidup kita selalu menemukan tantangan. Pandemi ini hanya salah satu tantangan dalam hidup kita. Saya hanya berpesan bahwa di dalam iman, beranilah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan jadilah pejuang iman. Ya. Janganlah gelisah berlebihan di dalam hatimu, karena Tuhan sudah selalu hadir dalam hidup kita. Kita hanya perlu terbuka terhadapnya. Jadi terbukalah pada Tuhan, jadilah pejuang, ambillah tanggung jawab dalam hidupmu. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak Romo Effendi atas waktunya, dan terima kasih udah ngobrol-ngobrol banyak dan tentang kerasulan dengan mahasiswa. Dan guys, itu tadi obrolan saya dengan Romo Effendi, dan saya menggarisbawahi yang dikatakan Romo Effendi dari tadi adalah supaya kita semua tetap menjadi harapan bagi banyak orang, terutama orang-orang muda
yang mungkin sedang cemas karena situasi yang masih sulit dengan pandemi ini, dan juga masa depan yang mungkin tidak jelas, tapi jadilah selalu harapan untuk selalu mencari yang terbaik dan selalu mencari yang baik dan baik terus, supaya harapan itu tumbuh dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Sampai jumpa, dan kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.